dipersembahkan oleh Bank BRI. Kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat At-Taubah ayat 11 hingga 22. Dan tadi sedikit mengutip pernyataan dari Pak Qurais, yaitu mengenai agama bukan membenci orang tapi membenci kelakuan. Jadi kita harus menganggap saudara walaupun orang-orang itu sudah tidak seiman dengan kita. Walaupun orang itu tidak seiman dengan kita. Silahkan dilanjutkan, Pak. Baik, jadi ayat yang lalu memerintahkan untuk memerangi. Sekarang ayat berikut ini memberi semangat, karena ada orang tidak mau, udahlah biarin aja dia. Padahal kita tidak setuju dengan penganiayaan, kita tidak setuju dengan ini. Allah menyatakan di sini sekarang, apakah kamu enggan memerangi orang-orang? Kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, nakastu aimanahum. Mereka mengingkari perjanjian. Wahammu bi ikhrajir rasul. Mereka berusaha, punya maksud yang sangat kuat untuk mengusir Rasul dari Medina. Kemudian, wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka yang memulai penganiayaan terhadap kamu. Itu selalu dikatakan yang memulai itu yang lebih kejam. Ya kan? Ini ada 3 sebab. Mestinya kamu perangi mereka. Tapi ingat, memeranginya itu bukan membunuh. Tetapi supaya mereka berhenti dari penganiayaan. Baru dikatakan, atakhshawnahum, apa kalian takut kepada mereka? Baru dikatakan, fallahu ahaqqu an takhshawhu. Allah lebih wajar kamu takuti. Kata khasyah bisa berarti takut, bisa berarti takut disebabkan karena kagum. Biasa kita ada orang berwibawa. Karena berwibawa. Itu khasyah. Sebabnya Allah berfirman, yang takut dan kagum kepada Allah itu adalah orang-orang yang berpengetahuan. Ya kan? Jadi dia takut menghindar, tapi karena sangat hormat. Bukan takut karena takut nanti masuk neraka atau apa. Bukan karena itu. Ya kan? Nah, apakah kamu takut kepada mereka? Dalam arti apakah kamu takut disiksa mereka? Atau kamu karena kagum kepada mereka lantas dia punya kesalahan, kamu tidak akan ini? Tidak. Allah lebih wajar kamu takuti dan kamu kagumi. In kuntum mu'minin, kalau kamu memang orang-orang mukmin sejati, pasti kamu akan memerangi. Baru dia katakan lagi, kita lihat, qatiluhum yu'azzibuhumullahu biaidikum. Perangi mereka. Allah akan menyiksa mereka dengan melalui upayamu. Menyiksa mereka itu bisa bermacam-macam. Siksaan batin itu cukup keras. Kehilangan harta itu cukup siksaan. Penghinaan itu siksaan. Jadi jangan lantas pahami di sini Allah akan menyiksa mereka jadi melalui kita ikut kamu jiksa. lantas. Nggak boleh ya. Belum jadi tentu diserahkan seperti aja sama Allah untuk menyiksanya. Anda boleh menyiksa, tetapi siksaan itu jangan melampaui batas yang wajar dan jangan menjatuhkan siksa itu melebihi kesalahan yang bersangkutan. Gitu. Ya kan? Yu'adzibuhumullahu. Allah yang menyiksa itu melalui tangan kamu. Kalau Allah yang menyiksa melalui tangan kamu, pasti siksaan itu sesuai atau lebih sedikit dari dosa. Allah begitu. Tidak melebihi. Wa yukhzihim, dan Allah mempermalukan mereka. Terkadang mempermalukan itu lebih berat daripada itu. Wa yansurukum alaihim, dan Allah memenangkan kamu atas mereka. Ini yang saya garis bawahi dari ayat ini, kata-kata wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Itu biasa diterjemahkan melegakan hati orang-orang mukmin. Itu bagus, terjemahan itu bagus. Tapi saya punya tinjauan lain atau kesan lain. Mungkin karena berhadapan dengan dokter-dokter. Kejengkelan kepada seseorang. Kalau sudah terbalas kejengkelan itu melalui ayat ini, itu orang lega. Itu kalau diartikan dengan lega, saya ingin memahaminya lebih itu. Tapi yashfi shifa itu obat. Jadi itu mengobati hati kamu.
Jadi berarti orang yang dendam itu sakit hati. Iya. Ya kan? Iya, iya. Tersiksa. Ada ini Gejolak. Penyakit hati gitu ya. penyakit itu kan ketidakseimbangan. Iya. Iya. Hah? Dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, hati kamu menjadi sehat, Jadi tidak dendam. Meskipun dia sudah menyakiti kita. Gitu Meskipun dia sudah menyakiti kita. Nah, tapi kan dia sudah dibalas nih. Ya. ya. Nah, bahkan lebih ditekankan lagi, wa yuzhib ghaiza qulubikum, mengobati dan menghilangkan semua dendam dan kemarahan kamu terhadap mereka. Apa maknanya ini orang Jadi kita nggak beriman boleh nih? dendam lagi Hah? terhadap orang yang sudah menyakiti kita Ya, gitu. Ya. hilang dendamnya. Jadi kalau begitu keliru yang berkata saya maafkan tapi saya tidak lupakan. Jadi harus Boleh tuh, dimaafkan Dok. sekaligus Maafkan. dilupakan. Ya, ini orang sudah dihukum, Ya. udah selesai persoalan, jangan lagi simpan di hati. Ini yuzhib ghaiza qulubikum. Dia Allah menghilangkan, menyingkirkan dendam yang ada di dalam hati kami. Orang mukmin tidak pernah dendam. Nanti kalau disimpan terus jadi penyakit. Jadi ya, Pak penyakit. Kurais, Karena itu tadi. ya. Makanya ada sakit jantung. Toleransi nggak yang ya? berhari berdendam. Oke, manusiawi. Manusiawi. Tapi kalau dibawa sampai mati, Iya. itu nggak benar. Kalau dalam agama itu kesalahpahaman 3 hari cukup. 3 hari. Ya, toh. Oh, 3 bisa. hari Suami istri boleh nggak ya? boleh 24 jam suami istri. Boleh lah, Oh, boleh. boleh. Boleh Kan sering 24 juga. jam. Boleh 24 jam ya Pak ya? Iya, boleh 24. Nabi pun pernah istri-istrinya ditanya, pernah enggak kalian itu tidak ngomong kepada Nabi selaku suami? Ya. Nabi Selaku bukan suami. sehari semalam. Iya pernah. Kami tidak setuju. Kami tidak. Bisa. Tidak ngomong. Sehari semalam. Sehari semalam. Tapi itu tidak meninggalkan kamar, Pak. Jadi tetap di kamar. Iya, betul. Main BB terus. ngomong. Baik, Pak. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah memberi pengampunan bagi siapa yasha, bisa berarti siapa yang dikehendaki Allah, bisa juga berarti siapa yang menghendaki untuk mendapat taubat. Ya kan? Jadi kalau kita mendoakan seseorang, ya Allah maafkan, karena kita yang menghendaki, Allah bisa ampuni. Bisa. Atau kita sendiri menghendaki untuk tobat pada ya Allah, saya ingin tobat. Oh. Bisa jadi juga Allah yang melimpahkan keinginan kepada seseorang. Jadi itu kita menyimpang sedikit karena kita bicara soal taubat. Itu taubat datang bermula dari Tuhan. Dari Bermula Allah dari dulu ya? Tuhan. Bukan dari kita ya? Bukannya dari Bukan, diri bukan lihat kita. Tuhan memberi kita pelajaran melihat orang lain. Oh, itu orang korupsi, Iya. saya korupsi, tapi dia di penjara. Iya. Itu Tuhan memberi kita Contoh. dari peristiwa-peristiwa ini contoh-contoh yang menggugah kita untuk ini. Tuhan yang memberi kita nurani untuk berpikir dan sadar, itu dari Tuhan. Ya. Baru kita disuruh melangkah. Terus Allah berfirman, siapa yang datang kepadaku dengan merangkak, aku datang menyambutnya dengan berjalan. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang menyambutnya dengan berlari. Jadi Siapa Allah yang tuh lebih banyak ya jauh lebih banyak dari kita. memberinya dari Oke, kita lihat. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya mungkin kalau kita bisa menghilangkan dendam itu, kita lebih mulia dari Oh dari jauh, orang, dari dan Anda bisa lebih bekerja secara tenang. Ada orang melihat fotonya si A aja sudah berhenti bekerja. Ya, kan? Hilangkan itu. Ya. baik. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi ya, dan mungkin bisa siapkan pertanyaan juga nih dok ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Itu kembali. Asal kata taubat itu kembali. Kita tadinya berada dalam satu posisi yang sangat berdekatan.